senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah pada Sabat siang hari ini. Saudara, ada yang ingat nggak Sabat lalu saya berkhotbah tentang apa? Tentang Paulus. Yahweh ada di sisi kita. Nah, di mana di dalam Kisah 27, Kisah 28 diceritakan tentang perjalanan Paulus ke Roma. Ada 5 pesan Elohim untuk kita memasuki tahun 2023, yaitu apa aja? Masih ada yang ingat nggak? 4 pesan. Apa aja? Berdamai dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, buatlah rencana. Yang ketiga, buang beban yang tidak perlu. Yang keempat, percayakan masa depan saudara di tangan Elohim. Itu khotbah saya Sabat yang lalu. Nah, hari ini, Sabat siang hari ini, di tahun yang baru ini sudah memasuki hari yang ke-14 di tahun 2023. Ada pesan dari Bapak Yahweh kembali yang harus saya sampaikan kepada saudara. Nah, khotbah pada Sabat siang hari ini saya akan menyampaikan dengan topik Yahweh berfirman, kita mempercayai selesai sudah persoalannya. Saya akan sampaikan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ayat yang pertama dikatakan apa, saudara? Saudara pasti hafal dengan ayat ini. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, ayat pertama ini aja sepertinya sudah menyenangkan hati kita ya, saudara. Siapa sih yang mau kekurangan? Semua tentu enggak mau, saya pun enggak mau. Kita banyak mendengar berita sebelum memasuki tahun yang baru ini, di mana Pak Presiden Pak Jokowi itu menghimbau untuk rakyat Indonesia bahwa tahun 2023 kita ini akan mengalami tahun apa, saudara? Tahun kegelapan, saudara. Katanya begitu secara ekonomi, saudara. Saudara ingat nggak cerita dalam kitab suci seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus, memohon agar Tuhan Yesus itu menyembuhkan hambanya yang sakit, saudara. Nah, perwira ini berkata apa, saudara? Tuhan, engkau tidak perlu datang ke rumahku, cukup sepatah kata aja maka hambaku akan sembuh. Nah, perwira ini percaya betul, saudara. Satu kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu powerful, saudara. Makanya Tuhan katakan langit dan bumi bisa berlalu, tetapi satu titik dari firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Jadi benar apa yang dikatakan Tuhan berfirman, Bapak Yahweh berfirman, kita mempercayai selesai sudah persoalannya. Nah, kalaupun tahun 2023 ini tahun yang dikatakan tahun kegelapan seperti yang banyak diberitakan, tapi kalau Bapak Yahweh berbicara, tahun ini tahun berkat. Amin. Amin, saudara. Sekarang ini aja ada berkat, ya kan? Di tahun yang baru ini aja melalui Ibu Oli kita memperoleh berkat. Maka dikatakan Bapak Yahweh berbicara, bagian kita untuk mempercayainya, saudara. Selesai sudah persoalan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi yuk, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, kita sepakat dulu, saudara, dengan sebuah niat. Bapak Yahweh berfirman, kita mempercayai selesai sudah persoalannya. Saudara, amin kan? Amin. Saya percaya kalau kita ikuti apa yang Bapak Yahweh bilang, kita belajar berjalan untuk melangkah dengan Bapak Yahweh, semua saya yakin akan baik-baik, saudara. Nah, saya akan mengajak saudara untuk mengupas ayat demi ayat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6.
Saya akan secara singkat aja, nggak bertele-tele. Ayat pertama tadi dikatakan, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah saudara, saya percaya tahun ini yang dikatakan tahun ke-8, saya berdoa ayat pertama ini akan terjadi, kita takkan kekurangan. Amin. Itu janji Bapak Yahweh. Yang butuh makan, tetap bisa makan. Yang butuh rumah, ada rumah, walaupun rumahnya masih kontrak, saudara. Menurut saya itu lebih dari kaya, saudara, yaitu hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Haleluya. Pas butuh jalan-jalan, ada berkat, saudara. Amin. Pas butuh kesembuhan, ada kesembuhan, saudara. Saudara, saya hidupnya pas-pasan, saudara. Pas saya mau jalan-jalan, ada berkat dana untuk saya jalan-jalan. Pas saya mau makan di restoran mewah, diajak teman untuk makan mewah. Jadi hidup saya pas-pasan. Nah, kalau saya hidupnya pas-pasan, saya berdoa juga saudara hidupnya pas-pasan. Pas butuh apa yang saudara inginkan, pas ada, saudara. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Sekarang ayat yang kedua, saudara. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Nah, gambaran tentang padang rumput yang hijau dalam pikiran kita tentu itu hamparan padang rumput yang hijau, hamparan yang luas dengan rumput. Wah, Tuhan membawaku ke padang rumput yang hijau. Amin. Itu saudara paham dan bisa nggak saudara membayangkan? Tapi saudara, saya mau katakan, dalam Mazmur 23 ini bukan berada di Indonesia, bukan juga mungkin berada di Australia, bukan, saudara. Tapi padang rumput hijau ini adanya di Timur Tengah, saudara. Jadi kalau kita baca kitab suci sesuai dengan konteksnya itu di Timur Tengah juga, saudara. Jadi saudara, padang rumput hijau yang dimaksud oleh Bapak Yahweh dalam ayat 2 itu seperti padang rumput hijau. Tapi coba saudara bayangkan padang rumput di Timur Tengah, saudara. Kok padang rumputnya kering sih? Kok padang rumputnya gersang sih? Saya nggak bisa mentayangkan di komputer karena saya gaptek, saudara. Karena saya dulu waktu ada Pak Yongki mungkin bisa, saudara. Nah, kita pasti akan bertanya, mana padang rumput yang hijau? Wong gersang kok, gitu loh, saudara. Kita membayangkan padang rumput yang di sana ya, saudara. Ini seperti yang dikatakan dalam ayat 2, dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Maksudnya apa, saudara? Walaupun terlihat gersang padang rumputnya di Timur Tengah, tetap ada rumput di sana sini. Walaupun rumputnya itu mungkin gak hijau, saudara. Nanti boleh saudara cari-cari di Google, saudara. Bapak Yahweh sebagai gembala akan membawa kita di tahun 2023 ini, di mana dikatakan oleh Pak Presiden masa kegelapan atau masa sulit di tahun yang baru ini, saudara. Tapi dalam nama Yeshua HaMashiach, kita tangkap firman Tuhan itu dengan iman, saudara. Bapak Yahweh sebagai gembala tahu di mana ada rumput, saudara. Bapak Yahweh akan bawa kita sebagai domba untuk ketemu dengan rumput, saudara. Paham, saudara? Nah, sehingga di tengah kekeringan kita tidak akan pernah kelaparan, saudara. Ada aja jalannya untuk menemukan makanan, ada jalannya untuk menemukan mujizat, ketemu makanan, saudara. Buktinya saya pernah cerita sama Pak Yesaya. Pak Yesaya selama bertahun-tahun kerja nggak, Pak Yesaya? Enggak pernah kerja, tapi dia masih bisa hidup sampai detik ini. Saya bilang, betapa Bapak Yahweh memberkati kehidupan daripada Pak Yesaya. Amin. Amin. Kerja nggak ada, tapi bisa makan. Kadang Pak Yesaya cerita, aku berkelimpahan buah-buahan, walaupun buahnya itu buah lokal, saudara. Benar nggak Pak Yesaya?
Nah, saya mengharapkan semuanya seperti itu, saudara. Kalau tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah, memang tahun yang baru ini tidak mudah, saudara. Saya berharap saudara dapat menangkap dengan iman percaya bahwa Bapak Yahweh sebagai gembala menjamin dan akan membawa kita ketemu apa yang kita butuhkan. Saudara mau apa? Pasti ada, saudara, asal saudara mengasihi Bapak Yahweh. Domba butuh makan, domba butuh rumput. Jadi Bapak Yahweh sebagai gembala memberikan satu janji bahwa di tengah kondisi yang kering di sekeliling kita tahun ini, saya harap semua jemaat GPF Suara Kebenaran akan dibawa Bapak Yahweh, tidak pernah kekeringan sepanjang tahun ini. Amin. Nah, nanti saudara coba cari-cari di Google padang rumput di Timur Tengah itu seperti apa. Walaupun tampaknya gersang rumput-rumput di Timur Tengah, tapi saudara perhatikan domba-dombanya itu gemuk-gemuk, saudara. Jadi walaupun tahun ini dikatakan sulit, tapi kita akan ada aja ketemu jalan untuk pemeliharaan Bapak Yahweh. Ada aja berkat, ada aja rezeki. Butuh pekerjaan, ada jalannya dipermudah. Itu loh, saudara. Nah, saya harap saudara bisa menangkap khotbah pada Sabat siang hari ini dengan percaya. Amin, saudara. Amin. Lalu yang Tuhan janjikan yang kedua dari ayat 2b, di situ dikatakan apa? Dia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kita tetap bayangkan ada di Timur Tengah, saudara. Air yang tenang. Loh, kok airnya seperti kumbangan? Coba saudara nanti searching bukit-bukit yang ada di Timur Tengah. Airnya itu seperti ya kayak kumbangan. Saudara, jadi air yang tenang itu dalam arti apa, saudara? Walaupun di tanah yang gersang ada persediaan air minum, air yang bisa diminum, saudara. Itu maksud dari ayat ini, saudara. Nah, ini sama seperti padang rumput tadi, saudara, bahwa sekalipun tahun ini dikatakan tahun sulit, tapi kita akan melihat pemeliharaan daripada Bapak Yahweh. Kita butuh makan, kita butuh minum, Bapak Yahweh akan bawa kita untuk menemukan keajaiban-keajaiban itu, saudara. Amin. Kemudian itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara. Ayat 3 dikatakan apa? Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Di jalan kebenaran itu maksudnya seperti apa sih, saudara? Nah, kalau kita jalan di tanah yang berbatuan, tentu kita pernah ya jalan di tanah yang berbatuan. Kalau saudara naik ke bukit-bukit kan tentu banyak kerikil-kerikil kecilnya, saudara. Apa yang kira-kira akan terjadi ketika saudara jalan di bebatuan? Saya percaya kita semua pernah berjalan di atas tanah yang banyak batu-batu, pasti jalannya itu sulit, saudara. Riskan untuk kita kesleo atau kesandung, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan menuntun aku di jalan yang benar? Saudara, saudara harus tahu bahwa domba itu, nanti saudara cari-cari juga di Google, bahwa domba itu nggak taunya itu binatang yang bodoh, saudara. Domba itu binatang yang bodoh, bukan binatang yang cerdas. Pokoknya domba itu bodoh, saudara. Nah, gembala yang tahu jalan mana yang harus dilewati supaya domba-dombanya itu tidak tergelincir. Dan saya percaya tahun ini sekalipun keadaan sulit, Bapak Yahweh itu akan menggiring saudara melalui jalan-jalan yang mungkin tanpa kita sadari. Kita itu dituntun ke jalan-jalan di mana kita tidak akan jatuh tergelincir atau terpeleset, saudara. Jadi Bapak Yahweh akan menuntun kita supaya kita aman, supaya kita aman tiba di tempat, saudara. Jadi saudara, kalau saudara mau betul-betul mengikuti Mazmur 23 ini, maka kalau Bapak Yahweh melihat jalan yang kita lalui bahaya,
maka Bapak Yahweh akan tarik kita, saudara. Dia akan mungkin sedikit bawa pecut supaya digiring ke jalan yang benar, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Saudara, lokasi ini seperti saudara pernah nggak saudara ke Belitung? Saya pernah ke Belitung, saudara. Itu ada satu kawasan daerahnya itu berlubang-lubang, saudara. Karena di Belitung itu ada apa ya? Ada penghasil timah putih, saudara. Sehingganya tanahnya itu penuh dengan lubang-lubang yang besar-besar, saudara. Jadi turun-turun begitu loh, saudara. Nah, kenapa ayat 4 ini dituliskan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut? Saudara coba bayangkan jika saudara berjalan di tengah-tengah yang berlubang-lubang, dan daerahnya itu kan kalau udah berlubang kan ada bukit begitu kan. Ketika matahari mulai turun, maka bukit-bukit tersebut pasti akan menutupi kita kalau kita ada di dalam lubang itu, saudara. Sehingga jika saudara jalan di cengkokannya, maka saudara akan mengalami yang namanya gelap gulita, saudara. Nah, jika gelap gulita, maka di daerah seperti itu kita bayangkan di Timur Tengah ya, saudara, akan rawan yang namanya keluar ular beludak atau ular tedung, saudara. Nah, di Perjanjian Lama sering terjadi cerita di mana keluar ular-ular seperti itu, saudara. Nah, ular-ular ini berbahaya, saudara, karena warna ular beludak itu hampir sama dengan warna tanah, saudara, sehingga sulit untuk membedakan. Tahu-tahu ular itu keluar dan menggigit, saudara. Makanya pada waktu orang-orang Israel melakukan perjalanan di padang gurun, Bapak Yahweh itu memberikan tiang api pada malam hari. Nah, tiang api ini selain untuk penerangan, juga berfungsi untuk mengusir binatang-binatang agar binatang-binatang itu tidak mendekat, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kalaupun di tahun yang baru ini akan menjadi kesempatan di mana saudara sedang berjalan di dalam cengkokannya, kemudian keluar ular-ular atau halangan-halangan yang merintangi kehidupan saudara, tetapi ini sebuah hal yang dijadikan Tuhan, saudara. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Ini sebuah janji perlindungan, saudara. Saya membaca ayat Mazmur 23 ini, waduh, merinding, saudara. Luar biasa sekali Bapak Yahweh yang kita sembah itu, saudara. Nah, tahun ini diprediksikan tahun gelap, seperti ada ranjau-ranjau yang saya tidak tahu, mungkin bisa mengancam kondisi pekerjaan saudara, mungkin mengancam ekonomi saudara. Tapi sebuah janji yang luar biasa yang saya lihat di dalam Mazmur 23 ini bukan kondisi yang hijau, yang penuh dengan kebun buah-buahan, enggak, saudara. Tapi justru saya melihat Mazmur 23 ini itu kegersangan seperti ini, saudara. Nah, tahun ini seperti itu, saudara. Tapi sampai sejauh ini yang Bapak Yahweh janjikan, ada perlindungan dan ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, saudara. Ayat 5 dikatakan apa? Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Saudara coba bayangkan, kalau Bapak Yahweh menyediakan hidangan di hadapan lawan, berarti suasana makanan itu di depan musuh, saudara. Jadi kalau di depan musuh berarti di tengah-tengah medan peperangan, saudara. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Bisakah orang-orang itu makan di depan kancah peperangan, saudara?
Saya rasa nggak mungkin, saudara. Bisa tidak orang lagi pesta-pesta, lagi makan-makan di tengah peperangan. Nah, ini yang Bapak Yahweh katakan, tetapi anak-anak Bapak Yahweh justru di tengah kancah peperangan, anak-anak Tuhan akan tetap menikmati pesta, saudara. Amin. Anak-anak Bapak Yahweh akan tetap dijamu sama Bapak Yahweh, saudara. Amin, saudara. Saudara, jika Bapak Yahweh yang menyediakan makanan, pasti jumlahnya tidak sama seperti manusia menyediakan makanan, saudara. Pasti Bapak Yahweh akan menyediakannya itu dengan jauh yang spektakuler, yang berlimpah, saudara, daripada saya menyediakan makanan untuk saudara asal cukup aja, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Sekalipun di tengah peperangan, Bapak Yahweh akan tetap menyediakan pesta. Bapak Yahweh akan tetap menyediakan cukup, bahkan berkelimpahan untuk kita, saudara. Amin, saudara. Kemudian ayat yang ke-5b dikatakan apa, saudara? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, mengurapi kepala itu tradisi dari Mesir, saudara. Israel itu ternyata ada di bawah jajahan Mesir yang cukup lama, saudara. Sehingga kebudayaan Mesir itu juga diadopsi oleh mereka, saudara. Nah, salah satu kebudayaan Mesir, kalau orang mau pergi ke pesta, kepalanya itu diminyaki, saudara. Jadi saat orang mau ke pesta, menempelkan minyak di kepalanya, kemudian minyaknya itu meleleh, saudara. Itu adalah tanda bahwa orang yang diundang itu turut happy, saudara. Justru jika saudara diundang pesta, saudara tidak ada minyaknya, dianggap saudara itu menghina, saudara. Nah, ayat 5b ini bilang, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa, saudara? Kita tuh tidak punya minyak, saudara. Kita tidak punya modal sama sekali, saudara. Kita tidak punya apa-apa, saudara. Untuk kita bisa bersuka cita, kita nggak punya. Tapi di ayat 5b ini menceritakan Bapak Yahweh yang sediakan semuanya. Ketika saudara mungkin mau membuka sebuah usaha, saudara kalau benar-benar mengasihi Bapak Yahweh, kalau benar-benar saudara tunduk aturan main Bapak Yahweh, Bapak Yahweh akan memudahkannya, saudara. Nah, Tuhan yang siapkan modalnya untuk kita. Artinya bahwa Bapak Yahweh itu betul-betul akan menyediakan dari awal sampai akhir secara melimpah, saudara. Tuhan akan sediakan dengan cara supranatural, saudara. Haleluya. Kemudian ayat 5c dikatakan apa? Pialaku tetap melimpah. Saudara pernah nggak datang ke pesta di mana pelayanannya, seorang pelayan kalau mungkin sedang breakfast di sebuah hotel, saudara, kan selalu itu apa sih namanya, yang pelayan-pelayan restorannya, kalau cangkir saudara, air minum saudara itu kosong, dia kemudian apa? Isi kembali cangkir yang kosong itu, saudara. Jadi tidak boleh membiarkan gelas tamu itu sampai kosong, saudara. Sampai mungkin Ibu Uli, pelayan sini, gelas saya kosong. Enggak, saudara. Tapi pelayan terus berkeliling di meja-meja para tamu. Kalau ada yang kosong, kemudian dikucurkan kembali, saudara. Nah, ini yang dimaksud ayat 5c, diisi terus menerus. Walaupun tahun ini mungkin kekeringan, nanti saudara akan diisi terus. Ada mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, saudara. Asal saudara mengasihi Bapak Yahweh. Syaratnya itu aja, saudara. Waktu saya baca ini, wow, keren banget Bapak Yahweh yang kita sembah itu, saudara. Kita harus bangga dimiliki oleh Bapak Yahweh, saudara. Itu yang kelima, saudara. Sekarang yang keenam, saudara. Ayat keenam dikatakan apa? Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa, saudara? Walaupun tahun ini diprediksi tahun yang gelap,
tapi kebajikan dan kemurahan Bapak Yahweh akan selalu melimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi semuanya harus ada syarat, saudara. Kalau saudara baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, itu sebenarnya bersyarat, saudara. Gak ada yang gampang sebenarnya ikut Tuhan, saudara. Ada syaratnya, saudara. Harus ada bagian yang harus saudara kerjakan, saudara. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Ayat pertama dibilang gini, saudara. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Berarti kuncinya ayat 2 sampai 6 ini bisa terjadi di dalam kehidupan saudara kalau Bapak Yahweh yang dijadikan gembala. Kenapa, saudara? Seperti yang saya katakan di depan, domba itu terlalu bodoh. Tidak tahu di mana ada rumput, tidak tahu di mana ada air, tidak tahu di mana ada musuh. Intinya domba itu tidak bisa apa-apa, hanya bisa bergantung 100% kepada gembala, saudara. Kita ini kan disebut domba-domba, saudara. Jadi kalau tahun 2023 saudara mau mengalami Mazmur 23 ini, di tengah kekeringan ada aja rumput, ada aja air, ada pesta terus yang dibikin oleh Bapak Yahweh, ada modal untuk membuat kita itu sukacita, saudara. Maka syaratnya Bapak Yahweh dijadikan gembala, saudara. Saudara, gembala menurut saudara itu dalam bayangan kita itu laki-laki atau perempuan, saudara? Menurut bayangan kita laki-laki, ya? Tapi saudara, sebetulnya gembala itu di Israel mayoritas itu perempuan, saudara. Aku bisa gitu sih, gitu loh. Bayangan kita kan laki-laki, ya. Karena para prianya itu di Israel itu, para prianya itu punya urusan lain daripada ngurusin domba-domba, saudara. Dengan kata lain, pekerjaan ngurusin domba itu adalah pekerjaan yang dianggap tidak penting. Jadi diserahkan kepada kaum perempuan, saudara. Saudara ingat nggak pada waktu Iskak mencari istri, saudara? Bujangnya Abraham kan diutus, lalu ketemu seorang wanita yang sedang memberi minum onta-onta, saudara. Nah, saudara, itu Ribka adalah gembala, saudara. Ribka itu adalah gembala. Pada waktu Abraham didatangi 3 malaikat, Abraham menyuruh istrinya Sarah supaya menyembelih anak domba yang tambun, kemudian dimasak. Karena memang di Israel itu yang menggembalakan perempuan, saudara. Nah, ini Abraham, istri Abraham, si Sarah itu yang menggembalakan para domba-dombanya, bukan Abraham, saudara. Jadi artinya pekerjaan menggembalakan domba itu merupakan pekerjaan yang dianggap nggak penting, makanya diserahkan kepada perempuan atau diserahkan kepada orang-orang kelas bawah, saudara. Saudara ingat pekerjaan Daud pertama kali itu apa? Mengembalakan domba 2 sampai 3 domba. Kenapa, saudara? Karena Daud dianggap paling tidak penting oleh bapaknya, saudara. Nah, Tuhan Yesua datang ke dunia ini bukan menjadi raja, saudara. Bukan memilih karir jadi raja. Enggak, saudara. Tapi Yesua lahir di antara para gembala, saudara. Karena Yesua berkata, akulah gembala. Paham ya, saudara? Yesua memilih pekerjaan yang dianggap orang tidak penting. Kenapa, saudara? Karena bagi Yesua, saudara dan saya ini lebih penting, saudara. Amin. Kita ini sangat penting, saudara. Walaupun kita seringkali ngambek, ketika doa kita nggak dijawab, kita marah, tapi Yesua tetap pilih kita, saudara. Dan Yesua memilih pekerjaan sebagai gembala karena buat Yesua domba-dombanya itu sangat penting, saudara. Yang jadi pertanyaannya, saudara, Yesua menganggap saudara domba.
Apakah saudara mau menganggap dan memperlakukan Tuhan Yesua itu sebagai gembala? Banyak dari kita tidak mau menjadikan Yesua itu sungguh-sungguh sebagai gembala, saudara. Hanya cuma ucapan di bibir saja, saudara. Kita cuma ngomong doang, Yesua adalah gembalaku, cuma ngomong doang, saudara. Tapi kita tidak dengan sungguh-sungguh memperlakukan Yesua sebagai gembala, saudara. Hanya saudara sendiri yang bisa menjawabnya, saudara. Bagaimana memperlakukan Yesua sebagai gembala, saudara? Yohanes 10, Yesua selalu katakan, aku adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 3 dikatakan apa? Bagi dia inilah penjaga pintu membukakan, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama, dan dia menuntun mereka keluar. Nah, saudara, satu ciri di mana kita memperlakukan Tuhan sebagai gembala adalah domba itu punya kelemahan di mata, saudara. Ternyata domba itu punya kelemahan di mata, saudara. Matanya domba itu tidak bisa melihat dari 5 meter, saudara. Jadi kalau ada macan di depan domba dalam jarak 10 meter, domba itu nggak tahu kalau itu macan, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, domba itu bodoh, saudara. Kenapa Tuhan umpamakan saudara sebagai domba, saudara? Karena Tuhan Yesus mau bilang gini, sebetulnya saudara-saudara ini, saudara dengan saya ini tuh bodoh. Kita ini nggak ngerti apa-apa. Cuma kita ini seringnya so apa, saudara? So pinter, saudara. Domba memang dari ujung manapun tidak punya kelebihan, tidak punya pertahanan, saudara. Semut yang kecil aja punya pertahanan, saudara. Apa, saudara, pertahanan semut? Gigitannya semut, saudara. Domba tidak punya. Mau menanduk, domba nggak punya tanduk. Bener nggak? Mau gigit, domba katanya nggak punya gigi. Saya belum pernah lihat tuh domba nggak punya gigi. Mau lari juga nggak bisa lari cepat. Mau berenang, domba takut air. Makanya Bapak Yahweh bilang, aku menaruh domba di tempat air yang tenang. Karena domba ini takut air ternyata, saudara. Bahkan domba itu ternyata mudah stres, saudara. Coba nanti kalau ketemu domba, saudara terbalikin tubuhnya domba itu, saudara. Domba kalau terbalik tubuhnya, dia panik, saudara. Dan jika saudara biarkan yang mungkin kita anggap lucu, kemudian kita bisa tertawa 1 jam, kalau domba itu terbalik, dia akan stres, maka dia bisa mati, saudara. Jadi domba bisa mati gara-gara stres, saudara. Tapi saudara tahu nggak hebatnya domba itu, saudara? Domba itu walaupun dianggap bodoh, sebenarnya dia punya satu pertahanan tanpa disadari, saudara. Apa pertahanan domba yang sangat luar biasa, saudara? Ada yang tahu nggak? Ini loh, saudara. Apa ini? Telinganya, saudara. Bapak Yahweh menjadikan kita domba itu ada maksudnya, saudara. Domba itu punya kehebatan di telinganya, saudara. Matanya kabur, tapi telinganya hebat, saudara. Telinganya hebat bukan karena untuk mendengar musuh, saudara. Domba itu cuma hebat telinganya kalau mendengar suara dari gembalanya, saudara. Kadang-kadang saya kagum, saudara. Bapak Yahweh itu kok bisa bikin domba seperti itu ya, saudara. Saudara, kita ini dibuat seperti domba. Itu cuman punya satu kelebihan, yaitu telinga kita, saudara. Untuk cuman bisa mendengar suara gembalanya, saudara. Yang lain tidak bisa dengar, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara disebut sebagai domba, berarti saudara sebetulnya diberi kemampuan yang luar biasa untuk bisa mendengarkan suara dari gembalanya, saudara.
Karena domba punya kemampuan yang hebat, saudara. Saya juga baru tahu, saudara. Saya dulu waktu saya khotbah apa tuh, saya pernah menayangkan domba-domba yang ada di padang rumput. Kemudian ada beberapa orang disuruh meniru suara gembalanya memanggil domba-dombanya, tetapi domba-dombanya gak ada yang dengar, saudara. Tapi detik gembalanya memanggil, domba-dombanya itu langsung samperin. Saudara ingat nggak dulu waktu saya khotbahkan itu yang Pak Yongki menayangkan itu, saudara? Saudara, berarti apa, saudara? Perlindungan seekor domba, pemeliharaan yang terjadi pada seekor domba hanya bisa terjadi jika domba bisa mendengarkan suara gembala, saudara. Karena cuma gembala yang tahu bagaimana rumput yang hijau itu di mana. Gembala yang tahu di mana ada air. Gembala yang tahu di mana ada jalan yang tidak mungkin akan bahaya, saudara. Dan kuncinya cuma satu, saudara. Domba hafal suara gembalanya dan nurut dengan suara gembalanya. Itu aja, saudara. Jadi kita ini sebagai domba, kita ini harus bisa mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus, saudara. Jadi jika saudara mau mengalami Mazmur 23 ini, belajarlah untuk mendengarkan suara Bapak Yahweh, saudara. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa dengarkan, saudara? Mazmur 23 ini bilang apa, saudara? Di ayat 6c, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa, saudara. Kenapa domba bisa hafal suara gembalanya, saudara? Ayat 6c ini dikatakan, aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Karena ternyata domba itu tidur bersama dengan gembala, saudara. Domba itu tiap hari bergaul dengan gembalanya, saudara. Jadi, saudara, kalau saudara berkata, saya tidak bisa dengar suara Tuhan. Oh, saya, Bu Priskila, saya belum bisa mendengar suara Tuhan. Berarti saudara bukan domba. Gitu loh. Kambing tuh kata Pak Yesaya. Benar, saudara. Kalau kita udah bertahun-tahun menjadi anak Tuhan tapi tidak bisa mendengar suara Tuhan, kita belum jadi anak Tuhan, saudara. Saya harap saudara semua seperti domba, bukan kambing, saudara. Nah, kita sudah masuk tahun 2023. Bapak Yahweh sebelumnya sudah ingatkan, nempel terus sama aku, belajar tangkap walaupun kita tidak bisa dengar. Entah dengan cara bagaimana, tongkatnya Bapak Yahweh akan turut berbicara untuk menjaga kita. Kalau kita bandel-bandel, mungkin tongkatnya Bapak Yahweh itu akan menggebuk kita, saudara. Mungkin tiba-tiba pintu yang tidak berkenan itu dipaksa ditutup sehingga saudara bisa diselamatkan, saudara. Jadi bersyukurlah kalau ada pintu yang ditutup, saudara. Karena saya percaya pintu itu ditutup karena saudara tidak dengar. Maka dari itu saudara harus belajar mendengar suara Bapak Yahweh. Belajar mempercayai dengan sungguh-sungguh Bapak Yahweh, saudara. Jadi ada dua kunci yang mau saya sampaikan untuk tahun baru ini. Walaupun ini hari yang ke-14, saudara. Yang pertama, saudara, bergaul karib dengan Bapak Yahweh, saudara. Yang kedua, saudara, belajar mendengar suara gembala, saudara. Belajar mendengar suara Tuhan, saudara. Ketika saudara tiap hari dilatih pendengaran saudara, saya yakin kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Amin, saudara. Amin. Suara Tuhan bisa melalui apa aja, saudara. Ingat, saudara, Tuhan senang dan Tuhan mau banget jadi gembala kita, saudara. Dia sengaja memilih pekerjaan ini karena Bapak Yahweh cinta dengan kita semua, saudara. Yang jadi pertanyaan saudara,
Apakah saudara mau menjadikan Tuhan Yesua itu sebagai gembala saudara? Saya berharap di tahun yang baru ini kita betul-betul membawa kehidupan kita itu menjadi domba yang mau digembalakan oleh Bapak Yahweh saudara. Karena di luar Bapak Yahweh kita tidak punya pertahanan apapun saudara. Kita akan mudah goyah saudara. Kita ini sangat bergantung kepada Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh mengatakan kita sebagai domba, itu artinya kita ini tergantung 100% kepada Bapak Yahweh. Karena itu jangan pernah menjauh daripada Bapak Yahweh saudara. Nah di tahun yang baru ini saudara, di hari yang ke-14 ini, udah setengah bulan saudara, cepat ya saudara. Tahu-tahu kita udah masuki hari yang ke-14 di bulan Januari di tahun yang baru ini saudara. Kita masih awal saudara, walaupun udah di pertengahan bulan, kita masih awal di tahun 2023 saudara. Jadi masih ada waktu saudara. Ambillah waktu sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh untuk belajar mulai mendengar pimpinan Tuhan di sepanjang tahun ini saudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa, Bapak Yahweh, aku tidak mau jalan tanpa Bapak Yahweh. Gitu loh. Ketika berjalan di padang gurun, dikatakan Tuhan, aku nggak mau jalan tanpa Tuhan. Jadi komitmen kita di tahun yang baru ini bahwa kita tidak mau jalan tanpa Bapak Yahweh. Amin saudara. Kita harus serahkan seluruh kehidupan kita ini dalam tangan Bapak Yahweh. Kita harus berharap full saudara. Di tahun yang baru ini saudara, saya mengharapkan semua dari kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Bapak Yahweh. Saya percaya tahun 2023 ini akan banyak keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah katakan, Yahweh berfirman, kita mempercayai selesai sudah persoalan kita. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan.